Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 2 sekolah dasar. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Yuk kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku dan berikanlah pemahaman ilmu padaku. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran keempat, yaitu dengan tema perilaku terpuji dan subtema kerjasama. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya, pernahkah kalian di sekolah melaksanakan piket sendirian? Coba gimana rasanya? Pasti pekerjaannya lebih berat kan? Atau pernahkah kalian mendorong meja guru di dalam kelas sendirian? Coba bagaimana juga rasanya? Pasti berat juga kan? Jadi dalam hal ini kita akan tahu bagaimana kalau kita bekerja sama. Jika suatu pekerjaan dilakukan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan terasa lebih ringan. Nah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang pengertian kerjasama, contoh-contoh kerjasama, dan hikmah atau manfaat perilaku kerjasama. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui pembelajaran jarak jauh, kalian dapat menyebutkan arti kerjasama dengan lancar, kalian dapat menjelaskan manfaat kerjasama dengan lancar, dan juga kalian dapat menunjukkan contoh sikap kerjasama dengan tepat. Baiklah anak-anak, siapa yang tahu di sini apa itu kerjasama? Ya, betul. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Itu adalah pengertian dari kerjasama. Anak-anak, selanjutnya adalah tentang contoh kerjasama. Sebelumnya, kita simak video berikut ya. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Bapak akan menyampaikan cerita tentang ilustrasi kerjasama. Sekelompok pinguin akan diserang oleh seekor hiu. Hiu tersebut bergerak cepat menghampiri pinguin-pinguin tersebut. Pinguin tersebut panik. Mereka sudah sedikit putus asa, bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa hari ini rupanya aku mati. Tapi di antara mereka ada seekor pinguin yang tidak putus asa. Mereka mengajak bekerja sama teman-temannya untuk melawan hiu tersebut seperti yang mereka bisa. Apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya hiu tersebut datang menyerang, tapi tiba-tiba pinguin tersebut bergerak ke ujung balok es tempat mereka berdiri. Akhirnya, apa yang terjadi? Hiu tersebut menabrak balok es yang sudah terangkat. Gigi-giginya terluka, kemudian dia pergi karena tidak berhasil memakan pinguin-pinguin tersebut. Itulah contoh kerjasama. Kerjasama adalah menguatkan kita walaupun kita lemah. Nah, ini anak-anak, satu contoh lagi. Ada seekor hewan pemangsa semut. Hewan pemangsa semut ini sedang kelaparan. Dia melihat sekawanan semut sedang berjalan di hadapannya. Akhirnya dengan cepat
Dia berusaha menghisap semut-semut tersebut dengan moncongnya. Namun, apa yang terjadi? Semut-semut tersebut bekerja sama. Mereka bekerja sama agar tidak tersedot oleh pemangsa semut tersebut. Satu semut menginstruksikan agar mereka membuat sebuah bulatan seperti bola. Akhirnya, mereka berhasil membuat bulatan seperti bola, dan pemangsa semut tersebut tidak berhasil menghisap semut-semut ke dalam moncongnya. Akhirnya, dia roboh karena kehabisan napas. Akhirnya semut-semut tersebut selamat dan mereka bersorak bergembira. Itulah anak-anakku contoh-contoh kerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat contoh tadi, kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita melakukan kerjasama bersama teman-teman, yaitu menyiram dan menanam tanaman secara bersama-sama. Nah, ini bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, piket di dalam kelas secara bersama-sama. Ini juga bisa dijadikan contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, agar pekerjaan kita terasa lebih ringan. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan masyarakat juga ada contoh kerjasama, yaitu membangun jalan yang rusak. Ini juga bisa dijadikan contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, contoh yang lainnya, membantu orang tua untuk meringankan pekerjaannya, yaitu membantu memasak bersama-sama dengan ayah dan bunda. Nah, ini bisa juga kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itulah contoh-contoh dari kerjasama. Anak-anakku, adakah kerjasama yang dilarang? Pasti ada, yaitu kerjasama dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Coba yang seperti apa contohnya? Ya, betul. Contohnya adalah memberi jawaban ketika sedang ulangan atau mencontek. Ini adalah pelanggaran dan perbuatan curang. Apakah itu boleh anak-anak? Tentu saja tidak, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, apa contoh lainnya? Contoh lainnya adalah merampok atau mencuri. Apakah itu juga boleh? Tentu saja tidak. Dan itu sangat dilarang oleh agama dan negara, karena sangat merugikan masyarakat dan meresahkan masyarakat. Nah, kerjasama ini patut ditindak ke jalur hukum. Jadi, itulah kerjasama yang dilarang karena melakukan dosa dan pelanggaran. Anak-anak, sebelum ke materi selanjutnya, yuk kita main game dulu. Game ini adalah game tentang kerjasama. Agar kalian dapat melakukan game ini, mari kita saksikan bersama tayangannya. Baiklah anak-anak, kita akan melakukan game tentang perilaku kerjasama. Dari game ini, kita akan menentukan kata perilaku kerjasama di mana yang mana tersebut ada kotak ini bukan kerjasama dan satu lagi yang kerjasama. Apabila di kata tersebut yang perilakunya merupakan kerjasama, maka dimasukkan ke kotak ini. Kalau bukan perilaku kerjasama atau mandiri, maka dimasukkan ke kotak bukan kerjasama. Nanti sekarang Bapak akan kasih contohnya, kan Bu? Nah, ini contoh main basket. Gimana anak-anak? Main basket termasuk kerjasama atau bukan kerjasama? Tentu, pasti main basket memerlukan kerjasama. Nah, ini dimasukkan ke kotak kerjasama. Kerja kelompok termasuk kerjasama anak-anak? Tentu. Nah, ini pasti akan dimasukkan ke kotak kerjasama. Nah, yang ini mandi. Gimana mandi, kerjasama atau sendiri? Pasti mandiri.
akan dimasukkan ke kotak bukan kerja sama. Nah, itu salah satu contohnya. Untuk permainannya akan seperti ini aturannya, di mana anak-anakku bisa melaksanakan dalam waktu 30 detik atau kurang dengan game ini, maka berhasil. Dan kalau lebih dari 30 detik, maka belum berhasil. Ayo, Bapak akan coba oleh Ibu di samping Bapak untuk melaksanakannya dalam waktu 30 detik. Silakan Ibu. Nah, anak-anak kita coba ya. Kalian ikuti di rumah ya, ikuti Ibu. Kita akan memasukkan satu persatu ya. Siap dimulai stopwatchnya, Bu. Yes, berhasil. Ada waktu 30 detik malah kurang ya. Sekian dan terima kasih. Anak-anak, pembahasan selanjutnya adalah tentang hikmah atau manfaat dari perilaku kerjasama. Yang pertama adalah mempererat ikatan persaudaraan. Dengan bekerja sama, persaudaraan kita akan lebih erat karena di sini kita akan saling membantu satu sama lainnya. Dan tentunya di antara kita akan saling membutuhkan, terutama dalam hal kebaikan. Kemudian manfaat yang kedua adalah pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, dengan bekerja sama, pekerjaan yang banyak apabila dibagi-bagi, maka akan menjadi lebih ringan. Adapun manfaat yang ketiga adalah pekerjaan akan cepat selesai. Karena pekerjaan dilakukan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Nah, anak-anak, bagaimana jika kita tidak mau bekerja sama? Pasti beban hidup akan menjadi berat. Contohnya, jika ada jalanan yang rusak, apabila semua orang tidak bekerja sama memperbaikinya, maka jalan akan semakin rusak. Atau apabila yang memperbaikinya hanya seorang, maka akan memberatkannya. Begitu juga jika menyewa tukang, maka biaya perbaikan pasti mahal. Berbeda jika pekerjaannya dilakukan bersama-sama, maka beban kerjanya menjadi lebih ringan, bahkan biaya yang dikeluarkan tentunya tidak akan terlalu besar. Anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tugas ya. Tadi Ibu telah menayangkan video games kerjasama. Coba kalian praktekkan games tersebut di rumah. Kemudian videokan dan kirimkan melalui link atau WA yang telah disediakan oleh guru kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga kalian bisa memahami tentang makna kerjasama beserta contoh-contohnya. Dan semoga kalian dapat menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.